Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hari ini kami merayakan Santo Antonius Padua. Seorang pengkhotbah yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, tapi dia memancarkan daya tarik ilahi dalam khotbah-khotbahnya. Kisahnya menarik saya. Ceritanya memikat hati saya. Bagaimana di usia yang sangat muda ia menjadi alat Tuhan. Bantu kami ya Bapak untuk menggunakan waktu kami. Mewartakan kabar gembira ilahi Kristus. Dan gunakan kami sebagai alat. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang masa. Para saudara, hari ini kita gereja memperingati Santo Antonius dari Padua. Seorang Fransiskan yang luar biasa. Di usianya yang sangat muda ia telah memikat banyak orang. Karena ia dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Ketika dia menjadi imam dari kongregasi reguler Santo Agustinus di Portugal, dia terpikat dengan kisah dari para Fransiskan yang menjadi martir di Afrika, yang yang tulang belulangnya dibawa kembali ke Portugal. Dan itu begitu memikat hatinya betapa para martir ini telah memberikan kesaksian yang luar biasa akan Kristus dimanapun mereka dipanggil. Maka dia minta izin kepada pembesarnya untuk pindah dari kongregasi yang lama kepada Fransiskan. Setelah diminta berkali-kali dengan baik, dengan penuh semangat, akhirnya diizinkan. Lalu dia masuk kepada kongregasi Fransiskan. Kemudian ketika dia mau menjadi misionaris ke Afrika, ternyata dia sakit-sakit di sana. Dan akhirnya terpaksa kembali lagi dan naik kapal laut yang seharusnya dia sampai ke Portugal, tetapi dia sampai ke Italia. Karena mungkin angin yang pada zaman itu. Di Italia dia tinggal bersama para Fransiskan lain-lainnya. Dan kemudian apa yang menarik, ketika ada pertemuan-pertemuan pemimpin-pemimpin, dia masih terasa sakit dan lemah. Ya, tidak mendapat perhatian, tetapi pada suatu pertemuan yang lain kemudian oleh para pemimpin Fransiskan, ternyata ketika para saudara lain diminta untuk memberikan khotbah, memberikan renungan, ya ternyata dialah yang memikat banyak temannya sehingga dia menjadi pemimpin. Bahkan dia diminta oleh Santo Fransiskus Assisi untuk menjadi pengkhotbah di seluruh Italia. Dan begitu memikat banyak orang. Dan juga kemudian dia menjadi pemimpin dari suatu provinsi di Italia. Dia berkhotbah ke sana kemari dengan doa, dengan puasa, dengan mati raga, dengan mewartakan kabar gembira. Dan begitu sungguh-sungguh memikat banyak orang. Dan akhirnya dia meninggal dari usia yang masih sangat muda, 36 tahun. Saya 65, 36 tahun. Ya tentu kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan tidak perlu juga membanding-bandingkan. Tapi menarik bagi saya adalah orang yang demikian mau dipakai Tuhan, dijadikan alat Tuhan. Itu yang saya kira perlu kita renungkan kita sebagai orang Katolik. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, seluruh diri kita, pikiran, perasaan, raga, seluruh jiwa raga kita, baik material maupun imaterial, ya, yang rohani, kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk kita dipakai Tuhan, untuk karya keselamatan. Maka mari saudaraku, bersedialah untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat cinta kasih-Nya. Sekali lagi, apapun Anda, tugas Anda, hidupan Anda, persembahkan hidup Anda kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Persembahkan, biarkan dijadikan alat cinta kasih. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengubah hidup kita, memakai hidup kita untuk karya-karyanya. Katakan saja, ya kepada kehendak Tuhan. Seperti Bunda Maria, ya untuk menjalankan menjadi ibu Yesus.
Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Sekali lagi, Anda dan saya, seperti Santo Antonius dari Padua, seperti Injil hari ini, diminta kita bukan hanya memperhatikan hal-hal perilaku-perilaku duniawi ya, yang tidak pantas dan tidak layak. Tetapi lebih daripada itu, kita mau hanya sekedar menjadi alat cinta kasih-Nya. Tuhan, aku mau, pakailah aku untuk karya tunggal-Mu. Dan berikan seluruh hati kita, seluruh diri kita, seluruh pikiran kita, seluruh jiwa kita untuk menjadi alat Tuhan. Seperti Santo Fransiskus Assisi mengatakan, aku mau menjadi alat, instrument of your love. Alat cinta kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda dan jadikanlah diri Anda bersedia dipakai Tuhan untuk alat cinta kasih-Nya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.